الله عنكم وقال رضي الله عنه ثم اعلم أنه متى طلب السلطان العادل أن تحمل الزكاة إليه وجب ذلك وبرئت ذمة المزكي بدفعها إليه وكانت العهدة على السلطان في التفريق وكذلك إذا طلب السلطان الذي ليس بعدل وذلك لخوف فتنة وافتراق الكلمة إلى آخر ما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, bisa menghadiri majelis-majelis khair, majelis-majelis yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan bisa kita saksikan nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar insyaallah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah beliau menjelaskan tentang zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, maka beliau menjelaskan tentang bagaimana hukum ketika zakat itu dikumpulkan oleh sultan, oleh pemerintah. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, mata talaba sultanil adil an tuhmala zakat ilaihi wajib dzalik. Kapan pemerintah di satu negeri itu, pemerintahnya pemerintah yang adil. Adil itu seperti apa? Apa seperti presiden nomor 1, presiden nomor 2, nomor 3, yang mana? Yang pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil itu seperti pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu pemerintah adil. Berarti kalau tidak mirip dengan beliau-beliau, ya pemerintahan Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar wa Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kalau tidak seperti mereka, ya berarti belum adil berarti. Dan sulit memang, ya, sama apalagi zaman sekarang. Kalau ada pemimpin yang adil, mereka membuat peraturan bahwa zakat kaum muslimin ini harus dikumpulkan ke satu tempat, ya, yang mana tempat ini miliknya pemerintahan. Yang mau zakat wajib dikumpulkan ke pemerintah misalnya, dan pemerintahnya ini adil, maka zakat-zakat itu dibayarkan kepada pemerintah, diserahkan kepada pemerintah. Maka orang yang mengeluarkan zakat itu sudah terbebas daripada kewajiban mengeluarkan zakat. Tokno kabeh wis ya. Sing wajib zakat itu menyerahkan ke pemerintah. Maka dengan menyerahkan ke pemerintah ini, kewajiban bayar zakatnya mereka sudah selesai. Mari wis, tanggungannya selesai berarti. Nanti sisanya urusan pemerintah. Jadi dengan menyerahkan kepada pemerintah yang adil, maka urusan mereka kewajiban zakatnya selesai. Terus bagaimana? Wa kanatil uhda 'ala sultan fit tafriq. Maka janji dan kewajiban sultan tadi itu, pemerintah tadi itu, ya berarti tugasnya dia membagikan zakat tersebut. Ya. Berarti yang bayar tadi itu sudah selesai, sudah melakukan kewajiban. Nanti pemerintah bagaimana membagi itu harta zakat tadi. Muncul pertanyaan lah, kalau di zaman kita ini pemerintah ini tidak bisa disamakan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya. Tidak bisa, sulit. Jadi pemerintahnya tidak bisa dikatakan adil. Lah kalau buat peraturan sama, artinya orang yang mau zakat harus dikumpulkan ke pemerintah. Bagaimana? Kalau memang diharuskan, atau ndak wis ndak tak serahkan. Ya. Karena saya berharap pemimpinnya seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya sulit juga. Nah, ini apakah wajib? Maka beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan sama hukumnya, yaitu wajib jika yang membuat peraturan itu pemerintah yang tidak adil. Tetap wajib kaum muslimin menyerahkan harta zakat kepada pemerintah tadi.
Loh, tidak adil, ya tetap wajib. Apa alasannya? Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan seperti itu. Pertama, li khaufil fitnah. Karena kalau rakyat ini tidak menyerahkan zakatnya kepada presiden, ditakutkan terjadi fitnah nanti. Ya, ditakutkan terjadi fitnah. Yang pertama. Yang kedua alasannya yaitu iftirakil kalimah. Nanti tidak nampak persatuan kaum muslimin ini. Selama presidennya muslim, rakyat muslim mengeluarkan zakat diserahkan kepada pemerintah kalau memang diwajibkan. Maka wajib menyerahkan supaya terlihat bersatu. Lek gelem akhirnya nanti terlihat pecah belah, nanti terpecah. Itu alasan kenapa walaupun pemerintah tidak adil, tetap kalau buat peraturan seperti itu tetap kita harus ikut. Kenapa? Pertama, takut ada fitnah kalau kita tidak ngikut. Kedua, takutkan nanti tambah terpecah umat Islam ini. Nah. Kemudian setelah diserahkan zakat itu kepada pemerintah, jika pemerintah tersebut membagikan zakat kepada kelompok-kelompok yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, yang ada, yaitu jumlahnya 8 di dalam Al-Qur'an, dibagikan sama pemerintah, dibagikan kepada fuqara, kepada masakin, ya, kepada amil, kepada mu'allafah qulubuhum dan seterusnya, sesuai dengan aturan Al-Qur'an, maka pemerintah yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya sesuai Al-Qur'an. Dan orang-orang yang membayarkan zakat kepada pemerintah, menyerahkan zakat kepada pemerintah, mereka juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena menjalankan kewajiban. Sing bayar oleh pahala besar. Pemerintah yang mengumpulkan kemudian membagikan sesuai dengan aturan Al-Quran, aturan Allah, maka pemerintah juga mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak adil, tapi kalau baginya pas, ya alhamdulillah berarti ya. Dalam urusan zakat berarti masih tepat berarti pemerintahnya. Lah masalahnya ini kalau dibagi bukan kepada yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo wajib bayar zakat, kumpulkan ke pemerintah. Bayar kabeh zakatnya, diserahkan ke pemerintah. Ternyata sama pemerintahnya digawe bangun tol misalnya. Ya. Atau digawe rekreasi ambil keluarganya. Pejabat-pejabat ya diberangkatkan semua ke Eropa. Uang dari mana? Zakatnya kaum muslimin dipakai. Atau dibuat pembangunan taman kota misalnya, bangun gor, itu kan di zakatnya kaum muslim. Nah ini tidak pas ini berarti. Karena di Al-Quran tidak ada gor, tidak ada taman kota. Ya, zakat itu dibagi kepada fuqara, masakin dan seterusnya. Bagaimana kalau digunakan untuk selain arahnya yang sudah diatur sama Allah? Maka di Al-Quran sudah dijelaskan dengan sangat gamblang ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu dibagikan kepada orang fakir, orang miskin, wal amilina 'alaiha, orang amil zakat yang bekerja ya. Mengumpulkan, membagi itu nanti kalau tidak dibayar sama pemerintah, mereka mendapatkan bagian daripada zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam ya, masih belum kuat niatnya. Wa fir riqab, budak-budak yang ingin memerdekakan diri, itu dikasih uang zakat supaya merdeka. Wal gharimin, orang sing akeh utange, utang untuk kebutuhan sehari-hari memang ya, itu utang gaya judi bukan. Utang memang untuk kebutuhannya dia. Wa fi sabilillah, orang yang musafir bepergian kehabisan ongkos atau mau bepergian tidak ada ongkos misalnya, dapat juga. Wa fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang musafir. Fardhatan minallah, ini sudah difardukan, diwajibkan, diatur oleh Allah. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lah sudah tahu ayatnya seperti ini, sama pemerintah zakatnya itu bukan diserahkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Maka bagaimana?
Maka pemerintah yang seperti ini menggunakan dana zakat untuk keperluan lainnya, bukan yang telah diatur oleh Allah. Dia telah melakukan dosa, yaitu dosa yang sangat besar. Dia melakukan kezaliman. Ya, melakukan kezaliman. Kenapa? Dia menzalimi orang-orang kaya yang membayar zakat. Dari mana zalimnya? Ya karena dia membagikan zakat mereka kepada bukan orangnya, padahal mereka berharap zakat ini diserahkan kepada fuqara, masakin dan seterusnya. Ternyata tidak diatur seperti itu sama pemerintah. Berarti pemerintah menzalimi orang-orang kaya yang membayarkan zakat. Ya, membayarkan zakat. Yang pertama, zalim kepada yang membayarkan zakat. Yang kedua, pemerintah ini juga zalim kepada orang-orang fakir miskin yang seharusnya mereka menerima zakat. Seharusnya menerima zakat, karena tidak diarahkan kepada mereka, akhirnya tidak dapat. Nah, ini zalim juga kepada fuqara wal masakin. Jadi kanan dizalimi, orang-orang yang bayar dizalimi, orang-orang yang seharusnya menerima zakat juga dizalimi sama pemerintah. Nah, lu kan seharusnya yang dapat itu saya kan ya. Orang fakir, orang miskin, seharusnya kami yang dapat. Lu kok gak dapat sekarang? Oh iya, gara-gara ganti presiden misalnya. Terus duwe nang ndi? Duwe digawe bangun lapangan bal-balan, dibuat ini. Nah, ini zalim berarti pemerintahnya. Menzalimi fuqara wal masakin dan yang lainnya, orang-orang yang seharusnya menerima zakat. Padahal sudah diketahui fardallahu zakah, Allah itu mewajibkan, menfardukan zakat litakuna tuhratan lil ghani, supaya menjadi hal yang mensucikan orang yang kaya. Dengan mengeluarkan zakat itu disucikan dosa-dosanya sama Allah. Ya kan? Wa qiwaman lil fakir, orang-orang yang fakir dikasih zakat supaya mereka itu ada kekuatan lagi untuk bangkit. Ya, mungkin dibuat untuk keseharian atau modal kerja dan seterusnya dengan zakat tersebut. Nah, ini kok tujuannya itu, kok pemerintahan memiliki tujuan lain. Ya, seakan-akan lebih ngerti daripada Allah. Faman amila fiha ala khilafi dzalik, maka barang siapa pemerintah yang menyalurkan dana zakat bukan atau tidak sesuai dengan maksud Allah, tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, faqadih tamala buhtanan wa ithman azima, dia telah melakukan kebohongan dan dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, terus ya boleh kayak gini. Dilihat, kalau kita yakin zakat yang kita bayarkan kepada pemerintah ternyata digunakan untuk sesuatu yang lain, ya, karena dia zalim, kemudian hati kita ini wis tak apa wis, yang kemarin ya kemarin, sekarang tak keluarkan lagi zakat kemarin. Piro zakat wingi? Kemarin zakat saya itu misalnya 10 juta misalnya. Dipangan ambil pemerintah misalnya ya. Wis sekarang tak keluarkan lagi 10 juta. Ganti yang kemarin. Atau zakatnya 100 juta misalnya ya. Karena zakatnya orang-orang pengusaha-pengusaha itu kadang-kadang miliaran zakatnya. Itu ternyata tidak dibagi oleh pemerintah sesuai Al-Quran, maka dia mengeluarkan lagi. Nomboi begitu ya. Tak keluarkan lagi. Seperti kemarin tak bagikan kepada orang-orang fakir. Maka ini lebih afdol kalau memang mampu. Mbo sapa sing mampu kayak ngene iki ya. Soalnya zaman sekarang ini mengeluarkan zakat itu sabot. Membayarkan zakat itu sudah berat, apalagi mengeluarkannya dua kali karena salah pemerintah. Pemerintahnya salah, wis tak dobeli wis saiki. Tak bagikan sendiri kepada fuqara wal masakin, maka ini afdol. Wajib? Tidak wajib. Karena dia sudah mengeluarkan yang pertama, yang dizalimi sama pemerintah itu sudah, sebenarnya tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia mau mengeluarkan kedua kali, diserahkan kepada fuqara wal masakin, maka ini lebih afdal. Kana dzalika ahwat lahu wa afdal. Wa laisa dzalika biwajib. Tapi tidak wajib yang seperti ini. Wajibnya yang pertama tadi itu. Nah.
Yang terakhir, kalau seandainya ada beberapa orang yang dia bisa tidak menyerahkan harta zakatnya kepada pemerintah yang zalim, ya, gak wis opo tahun wingi di kayak bangun taman kota misalnya, taman wis ndak wis tahun ini tak serakno ke pemerintah, ndak tak bagi dewi. Boleh kalau memang takut seperti itu ya. Tapi tidak boleh asal-asalan. Dengan syarat an la tatarattab 'alal man'i fitnah wala ma'siyah lillah. Dengan syarat kamu melakukan seperti itu, membagi sendiri, tidak ikut aturan pemerintah. Dengan syarat setelah kejadian itu tidak terjadi fitnah. Setelahnya tidak terjadi fitnah. Wala maksiyah, dan tidak menggunakan jalur maksiyah. Contoh misalnya ditekani sama pemerintah, mana zakatnya? Kan dia bagi sendiri ya, goro dia. Oh enggak, sudah tak serahkan. Loh, siapa? Ada temannya sampean ini bajunya persis gini ini, sudah. Padahal enggak. Nah, ini maksiat, tidak boleh seperti itu. Kalau harus bohong, enggak boleh, pasrahkan sudah. Kasih. Ada apa bohong-bohong? Kasihkan ke pemerintah. Nanti tanggung jawab mereka. Kalau tidak ada kebohongan, nah ini tidak apa-apa misalnya. Tidak ada yang ngecek misalnya. Atau disumpah. Ya, sumpah, sudah nyerahkan kamu. Sumpah demi Allah. Demi Allah saya sudah menyerah. Padahal goro. Sumpah lagi. Yamin fajirah, sumpah palsu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kalau memang tidak bohong, tidak sumpah, tidak ada fitnah, tidak apa-apa bagiin. Tapi kalau terjadi seperti itu ya jangan, serahkan kepada pemerintah itu zakat. Loh nanti dibuat ini buat, ya itu yang penting nanti sudah membayarkan kewajiban, menunaikan kewajiban. Nanti urusannya pemerintah, nanti antara dia sama Allah nanti di akhirat. Ya. Fitnah seperti apa? Di penjara. Itu fitnah itu. Mari bagi dewi, ini disusul, diborgol misalnya. Ya jangan. Kasihan anak istrinya nanti. Ya. Ya usah, saya membela ini, membela. Dipikir kalau mau apa-apa itu dipikir ya. Kalau ada fitnah jangan sudah. Kita menentang pemerintah tapi ujung-ujungnya terkena fitnah ya jangan. Ya. Kecuali orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu itu ketika mendapatkan fitnah itu biasa, artinya dia tahu kalau itu mengangkat derajatnya dia, tidak apa-apa kalau seperti itu. Kalau kelas kita ya jangan, sampai di penjara. Kalau kelasnya para ulama yang sudah tinggi derajatnya di penjara itu tambah seneng. Karena apa? Sabar dan ya mendapatkan pahala yang luar, mengangkat derajat dan seterusnya. Nah, sampai ulama-ulama dulu bahkan sampai dibunuh, disiksa. Loh berarti nak baca kitab iki ulama dulu ya baca, tapi derajatnya sudah lain, bukan seperti kita. Untuk kita jangan sampai terjadi fitnah ataupun maksiat seperti bohong atau sumpah palsu. Juga jangan lupa kalau membagi zakat sendiri diniati supaya dosa ini pemerintah tidak kaken. Wis nanggung wong pira iku? Lek tak tambah ya aku tambah maneh kok. Ya tanggungan wis tak bagi dewi. Ya supaya dosanya tidak banyak-banyak pemerintahnya tadi itu. Nah, juga diniati untuk membantu para fakir miskin karena mereka tidak mendapatkan haknya daripada pemerintah. Wabillahi taufik, mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik, kekuatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.